Hey, welcome to List Nonton Channel. Seperti biasa, gue Lim yang akan nemenin lo semua untuk membahas seputar dunia perfilman. Tetapi sebelumnya gue mau ngucapin dulu selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan semoga saja amal pahala ibadah kalian diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan lupa juga untuk selalu berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan ini pastinya ya. So guys, pada kali ini kita akan balik lagi untuk ngebahas sekaligus nge-review film. Dan di video kali ini kita akan nge-review film anime yang gua rasa kayaknya udah gak asing banget nih buat kalian. Karena anime yang satu ini merupakan anime favorit para wibu nih guys. Pasti kalian udah tau lah ya maksud gua. Iya, kita hari ini akan ngebahas sekaligus nge-review film dari Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Mugen Train. Anime yang satu ini merupakan garapan dari sutradara bernama Haruo Sotazaki yang sebenarnya sudah dirilis pada awal 2021 nih gengs. Tetapi kayaknya di Indonesia sendiri baru kesempatan untuk penayangan anime ini kayaknya baru belakangan waktu ini. Bisa dibilang cukup telat banget sih untuk penayangan di Indonesia. Kenapa ya kalau anime di Indonesia selalu telat gitu ya? Oke, jangan pikirkan soal itu, kita pikirkan aja bagaimana keseruan ceritanya pada video kali ini. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut videonya, gue ingetin dulu mungkin akan ada spoiler warning buat kamu semua yang belum nonton film Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Mugen Train yang satu ini. Dan jangan lupa juga untuk support channel ini dulu dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. So tanpa basa-basi yang lebih lama lagi, so let's go to talking about that. Gua pikir banyak dari kalian sudah mengetahui bahwa Mugen Train ini merupakan sequel kedua dari Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Movie season pertama nih guys. Oke, kita langsung aja kita mulai dengan filmnya yang dibuka dengan Tanjiro yang udah menjadi idola kalian di anime ini, pastinya udah menjadi pahlawan utamanya lah ya. Terus bersama teman-temannya yaitu Inosuke. Bagi yang nggak tahu, Inosuke itu yang make topeng kepala babi. Terus ada Zenitsu dan juga Nezuko nih, yang dimana mereka berjumpa dengan seorang pilar api bernama Kyojuro Rengoku di sebuah kereta nih. Ya, ceritanya mereka ingin melakukan perjalanan untuk misi pemburu iblis mereka nih. Dan terjadi percakapan menarik antara Tanjiro bersama Rengoku, di mana Tanjiro ini mempertanyakan tarian Dewa Api kepada Rengoku sebagai seorang pilar api. Tetapi sepertinya Rengoku ini nggak mau ngasih tahu di awal soal itu kepada Tanjiro, entah mengapa nih. Lalu Rengoku ini lebih tertarik untuk menawarkan jika mereka mau berlatih dengan dirinya nih. Dan mereka pun pastinya senang nih, termasuk Tanjiro. Pun berganti, mereka pun masuk ke dalam kereta. Dan entah mengapa di saat dalam kereta tersebut, Tanjiro bersama Rengoku ini menyadari ada hal yang aneh di dalam kereta tersebut, alias bau-bau iblis. Dengan cepat Rengoku pun sadar dan menebas kepala dari iblis yang ada di dalam kereta. Setelah selesai membasmi semua iblis, Rengoku dan teman-temannya, bahkan semua orang di dalam kereta ini, kita bisa melihat tiba-tiba saja tertidur dengan pulas, bahkan masuk ke dalam dunia mimpi nih. Di sini nih kita dapat melihat isi mimpi mereka yang sangat mengharukan, termasuk mimpi Tanjiro dan juga Rengoku yang berjumpa dengan keluarganya kembali di masa lalu nih guys. Di sini epic banget sih momen-momennya, bikin gua netesin air mata juga sih. Di saat semuanya bermimpi, ternyata hanya satu orang saja yang tidak tertidur dan bermimpi, yaitu Nezuko. Dan di sini Nezuko sadar bahwa ini adalah ulah dari iblis dan dia pun mencoba untuk membangunkan semua teman-temannya, tetapi percuma saja. Dan ternyata semua ini adalah ulah dari seorang iblis yang bernama Enmu. Enmu sendiri adalah iblis yang memiliki kekuatan teknik darah yang mampu menjebak lawan ataupun korbannya untuk tertidur selamanya dan di dalam mimpi nih, serta memanfaatkan tubuh kosong dari lawan ataupun korbannya sebagai tambahan kekuatannya sendiri. Wah, bahaya banget nih. Lalu bagaimana ya caranya Tanjiro, Rengoku dan kawan-kawan ini untuk sadar dan terbangun dari mimpinya? Yang pastinya untuk kelanjutan keseruan ceritanya sendiri, kalian harus nonton langsung film Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Mugen Train ini secara langsung nih guys, biar kalian juga mendapatkan cinema experience yang maksimal. So sekarang kita beralih ke penilaian gua untuk anime Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Mugen Train The Movie ini. Gua akan berikan nilai 9/10. Wow, gila ya, baru kali ini gua ngasih 9/10 untuk anime loh. Banyak banget hal yang gue suka dari film anime yang satu ini. Yang pertama dari alur ceritanya sendiri.
sendiri. Alur ceritanya sendiri menurut gue bagus banget, bahkan bukan cuma para fans ya Kametsu no Yaiba doang nih yang bisa nikmatin. Untuk orang awam seperti gue yang belum mengenal Kametsu no Yaiba ini apaan, bisa nikmatin ceritanya nih guys. Dan bagaimana film ini membawakan momen-momen epik serta mengharukan, menegangkan dari mimpi-mimpi dari karakter-karakter yang kita lihat dalam film ini juga sangat dapat membawa emosional kita sebagai penonton. Dan gue juga suka pada saat mimpinya si Tanjiro, gue melihat momen yang sangat mengharukan antara Tanjiro bersama keluarganya yang pastinya mungkin bisa bikin kalian nangis bombay juga kayak gua. Dan ternyata ada hal yang gak diduga-duga yang dilakukan oleh Tanjiro nih dengan caranya sendiri agar dapat sadar dari mimpinya, yang pastinya akan membuat kalian tercengang banget melihat aksi Tanjiro yang satu ini. Wow. Yang kedua, secara visualisasi audio nggak usah diraguin lagi. Visualisasi untuk anime yang satu ini CGI-nya epic banget, movementnya smooth banget, dan semuanya gila keren banget sih. Gue juga suka dengan soundtrack backsound yang digunakan yang dapat mendukung lebih epic lagi, lebih menegangkan lagi, lebih mengharukan lagi, lebih larut lagi kita ke dalam cerita film ini. Yang paling gue suka itu pas adegan scene Rengoku melawan iblis terakhir. Gila, menurut gue itu paling epic di antara semua yang paling epic pada film ini. Nah, kalian harus nonton dulu nih biar kalian mengerti apa maksud gue. Dan secara karakter, gue suka semua karakter, cuman untuk karakter favorit sepertinya gue favoritnya itu pada Rengoku nih guys. Sorry aja nih ya yang buat idolain Tanjiro, tapi kayaknya idola gue Rengoku sih guys. Kenapa gue suka banget sama karakter Rengoku yang satu ini? Menurut gue karakter ini bijaksana, memiliki jiwa yang besar, pengorbanan yang tinggi, dan ya pantas aja dia jadi pemimpin aja gitu di film ini. Dan itu udah terbukti sama karakter si Rengoku ini. Ya menurut gue ada value-value yang bagus banget yang dapat kita kutip dari si karakter Rengoku ini. Selain Tanjiro ya guys, kayaknya udah mainstream lah kalau gue bilang gue suka Tanjiro. Nah kali ini gue bilang gue suka Rengoku. Adapun hal yang kurang gue suka atau nggak gue suka dari film ini kayaknya cuma satu ya guys. Untuk flashback dari karakter lain selain Tanjiro dan juga Rengoku ini yang sepertinya belum diperjelas lebih dalam lagi. Ya hanya sekilas aja yang menurut gue sepertinya kalau diperjelas lebih dalam lagi nih kayaknya momennya lebih epic lagi sih. Jika kalian bertanya layak atau nggak layak nggak sih untuk nonton film Demon Slayer Kametsu no Yaiba Mugen Train yang satu ini, gua bisa bilang 100% I highly recommended you to watch this movie. Walaupun kalian bukan pecinta anime atau bahkan fansnya Kametsu no Yaiba, gua rasa film ini keseruannya dapat kalian nikmati juga. Bahkan mungkin gara-gara film anime ini kalian bisa suka dengan anime loh kayak gua, sumpah. So, gimana juga menurut kamu? Jika kalian punya komentar ataupun request film lainnya, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Dan ini juga artinya akhir dari video kita kali ini. So, sekian dulu review dan ulasan film Demon Slayer Kametsu no Yaiba Mugen Train yang dapat gua berikan kepada kalian hari ini. Tetapi sebelum gua akhiri videonya, seperti biasa gua mau minta support kalian lagi-lagi untuk channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, sebagai bentuk support kamu untuk perkembangan channel ini menjadi lebih maju. And thank you so much buat kalian semua yang sudah subscribe. Dan jika kalian juga suka dengan videonya, kalian juga boleh tekan tombol like di bawah. So, I hope you enjoy. See you later and bye-bye.